Gimana nih kabarnya? Ibu percaya anak-anak sehat ya? Meskipun kita masih kebaktian lewat YouTube, tapi Ibu percaya anak-anak bisa mengikutinya dengan lebih baik lagi. Anak-anak, kita akan siapkan hati kita akan menaikkan pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, tinggikan ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Kita akan menyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kunaikan syukur, kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Segala puji syukur bagimu. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah. Sekali lagi terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yuk anak-anak, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak masih siap memuji Tuhan? Bu Eva, berdiri aja ya kalau gitu ya? Berdiri saja. Anak-anak yang di rumah ataupun yang di kelas nih, yuk kita berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya apa sih? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk Bu Eva, kita mau nyanyikan. Semua anak-anak berdiri ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, semuanya berdiri. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati gunung membentang, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada,
kita itu pahlawannya siapa ya? Ya jelas dong, pahlawannya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di rumah, anak-anak pahlawan Kristus bukan? Kalau anak-anak pahlawan Kristus, kita akan menyanyikan lagu ini. Akulah pahlawan Kristus. Dengan semangat ya. Bisa anak-anak? Bisa siap ya? Siap. Yuk anak-anak, kita menyanyikan akulah pahlawan Kristus. Semuanya menggunakan gerakan ya. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan sekali lagi akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Ku tembak, dor sekali lagi tembakanku. Ku tembak, dor dengan imanku. Anak-anak boleh duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian Seperti Wanita. Semua sikap doa. Kita akan nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadikan kekuatan bagi kami. Firman Tuhan akan mengubah hidup kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati Ibu Guru yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Ini adalah Ferry, teman sekelas Anita. Karena terlalu asik main game, nah Ferry ini harus tinggal kelas. Dia tidak naik kelas. Karena kejadian itu, Ferry menjadi sangat sedih. Dia sangat kecewa. Dia juga malu kepada diri sendiri dan kepada teman-temannya. Dia malu berjumpa dengan teman-temannya karena teman-temannya suka mengejek dia. Ferry ini menjadi tertutup. Dia tidak mau keluar rumah. Dia diam aja di rumah. Karena diam aja di rumah, dia jadi suka baca-baca nih. Nah, buku-buku dia baca, Alkitab juga dia baca. Nah, lalu dia membaca tentang kisah Paulus di Alkitab. Dalam bacaannya, Ferry mengetahui bahwa Paulus ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Di dalam dia mengerjakan atau menjalankan tugas pelayanannya. Padahal Paulus ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Difitnah, dikejar-kejar, disiksa, bahkan dia juga sampai dipenjarakan. Padahal Paulus ini tidak bersalah. Tetapi Paulus ini hatinya tidak dipenuhi kepahitan dan kemarahan, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Nah, ini Paulus sedang dipenjara di Filipi bersama temannya bernama Silas. Mereka dipenjara padahal tidak bersalah. Selama di dalam penjara, mereka selalu memuji Tuhan. Mereka tidak malas untuk berdoa. Sehingga terjadilah mujizat. Pintu penjara terbuka karena gempa. Tapi Paulus ini tidak mau melarikan diri. Dia malah berdoa untuk kepala penjaranya. Si kepala penjaranya ini didoakan supaya bertobat, menyadari kesalahannya, dan mau menerima Tuhan Yesus. Nah, rupanya dari Paulus ini, Ferry banyak belajar. Dia belajar tentang sukacita, kesenangan, dan kebahagiaan. Walaupun kata-kata ini mirip, tetapi artinya berbeda ya. Kesenangan dan kebahagiaan itu berasal dari apa yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika kita berulang tahun mendapat kado, atau misalnya ketika kita naik kelas dapat ranking 1. Nah, itu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Lain halnya dengan sukacita. Sukacita berasal dari Tuhan. Nah, jadi walaupun Paulus ini disiksa, sangat menderita, tetapi hatinya selalu bersyukur.
karena dia selalu bersuka cita. Nah, akhirnya Ferry sadar. Dia lalu berdoa. Dia minta ampun kepada Tuhan karena sudah malas dan main game terus. Lalu dia juga ingin bertobat, ingin berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Dia percaya kepada Tuhan bahwa dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri. Nah, setelah berdoa, Ferry ini menjadi anak yang bersemangat lagi. Tidak malu lagi walaupun teman-teman mengejeknya. Dan dia juga berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Dia tidak membuang-buang waktu. Dia banyak belajar. Karena dia ingin di tahun depan prestasinya menjadi lebih baik lagi. Tidak seperti yang sudah-sudah. Teman-teman Ferry pun menyadari perubahan dari Ferry. Ferry sekarang menjadi anak yang lebih ceria, lebih semangat, lebih rajin, dan teman-temannya senang dengan Ferry. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama nonton video tentang seorang anak yang namanya Ferry ya. Nah, tadi si Ferry ini dia sempat bersedih ya karena dia main game terus, gak mau belajar, jadi akhirnya dia tidak naik kelas. Terus dia menjalani hari-harinya dengan kemurungan. Dia malu sama teman-temannya, terus dia juga merasa bersalah sampai-sampai dia gak mau keluar rumah karena diejek sama teman-temannya. Nah ya, tapi dari peristiwa tersebut justru ke Ferry ini ada dia membaca kisah dari Rasul Paulus ini. Nah, dari kisah yang tadi sama-sama sudah kita tonton bareng-bareng, nah kita mau belajar contoh yang bisa kita tiru yaitu dari kisah Ferry dan Paulus ini, yaitu apa? Bahwa kita harus senantiasa bersukacita di dalam segala hal. Seperti tadi, walaupun Ferry itu juga sama mencontoh dari Paulus ini ya. Jadi Paulus ini seperti tadi dikatakan dalam video tadi bahwa Paulus ini dia menjalani masa-masa yang berat sekali. Dia dianiaya, terus juga dia disiksa, terus dia juga dihina, bahkan dia difitnah, dipenjarakan walaupun tidak bersalah. Tetapi walaupun banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus ini, tapi Paulus ini tetap menjalaninya dengan sukacita. Dia bersukacita, dia menjalaninya dengan penuh semangat. Karena apa? Karena dia yakin untuk kuasa Tuhan. Dia yakin dengan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, begitu juga dengan Ferry yang mencontoh dari Paulus ini. Pada akhirnya dia mau berdoa, dia mau bersukacita, dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia bersukacita, dia mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dia mau belajar setelah itu, dia mau menjalani hari-harinya dengan lebih semangat lagi. Karena apa? Karena ada sukacita di dalam hidupnya. Kalau misalnya kita juga sama, ketika kita mau memilih untuk bersukacita di dalam hidup kita, maka kita itu tidak akan selalu melihat masalah itu sebagai beban yang menghalangi hari-hari kita ke depan. Tidak ya. Jadi kalian juga sama. Nah sekarang kan musim PJJ. Ya ada yang PJJ, ada yang PTMT ya, bergiliran. Nah pasti ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus kalian hadapi di sekolah atau selama kalian belajar. Ada banyak hal-hal yang tidak dimengerti, tugas-tugas yang tidak seperti ketika belajar dalam keadaan yang normal ya. Jadi setiap hari di sekolah ada ibu dan ada bapak guru. Nah kalau sekarang misalnya yang sedang PJJ udah kesulitan, ada gangguan sinyal dengan zoomnya yang suaranya putus-putus, videonya kadang hilang-hilang. Nah, pasti ada banyak kesulitan yang harus kalian hadapi ketika kalian belajar. Nah, tetapi dari kesulitan-kesulitan ini kita bisa memilih apakah kita mau mengeluh, apakah kita mau menyerah,
udahlah nggak usah belajar aja. Atau misalnya kita mau tetap semangat, kita mau tetap menjalaninya dengan penuh sukacita, ya. Kalau kita mau menjalaninya dengan penuh sukacita, kesulitan-kesulitan apapun, sebesar apapun, kita pasti bisa lewati dengan baik. Karena apa? Karena kita yakin dengan kuasa Tuhan. Karena kalau kita bersukacita, kita yakin dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam setiap apa yang boleh kita lalui, di dalam setiap apa yang boleh kita hadapi. Ya anak-anak, nah jadi mari mulai dari sekarang kita belajar, sama-sama belajar untuk selalu bersukacita. Walaupun kita sedang ada masalah, walaupun kita sedang ada kesulitan yang sangat-sangat berat, dirasa sangat-sangat berat, tapi kita mau belajar untuk bersukacita, ya. Mau membawanya di dalam doa, berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa semuanya boleh dilalui dengan baik. Ya, tetap semangat. Nah, sebelum Ibu akhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama membaca ayat hafalannya, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yang di rumah juga siapkan Alkitabnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ibu bacakan untuk kalian ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu baca sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, kiranya firman yang boleh kita dengar pada hari ini, cerita yang boleh kita sama-sama tonton pada hari ini, boleh menguatkan kita, boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar untuk selalu bersukacita di dalam hidup kami, untuk selalu tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, dan selalu bersemangat. Kami mau belajar untuk percaya bahwa di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditolong, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini. Kami yang akan belajar, melanjutkan jam-jam belajar kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberikan kepada kami roh kesungguhan, kepintaran, biar kami tetap fokus selama kami belajar sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan belajar, Tuhan pimpin kami, lindungi kami, sehingga kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang selama ini masih ada di negara kami. Kami percaya Tuhan beri hikmat kepada Presiden, kepada para pemimpin kami, sehingga dapat memberi jalan keluar yang terbaik atas pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk kesehatan anak-anak didik kami, untuk para orang tua murid juga yang selalu membantu anak-anak didik, untuk guru-guru juga Tuhan berikan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Jagai anak didik kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah.
Beri keselamatan kepada mereka sehingga mereka dapat bermain, dapat belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.